Untuk kalian nih yang lagi pengen nyari mobil dengan mobil spek pejabat tapi harga rakyat, ini dia BMW seri 3 320i F30 2014. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama saya Jose. Hari ini kita mendapatkan satu unit yang sepertinya kita jarang banget nih untuk kita review, yaitu unit BMW 320i F30 2014. Dan ini merupakan salah satu unit spesial dari Allison Automobile. Sebelum kita kupas tuntas lebih lanjut, alangkah baiknya nih, seperti biasa, kalian tekan dulu tombol subscribe sama lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, jadi ini adalah entry level dari BMW, yaitu yang seri 3 ya. Jadi di sini ada seri 3, seri 5 dan seri 7. Ya, jadi makin ke atas serinya itu udah pasti makin luxury. Ini yang entry levelnya ini meskipun dia seri 3, tapi masih tetap dapat banget luxury, tapi sportnya juga dapat. Karena kalau kita lihat di bagian depannya ini, di grillnya ya, kalau di grillnya itu udah nggak beraksenkan chrome lagi nih. Dia udah di LED chrome ya, warnanya hitam gloss seperti ini. Dan di bagian bawahnya nih kayak ada lekukan-lekukan tajam yang mempertegas kesan sporty dari BMW ini. Apalagi di bagian headlampnya sendiri, kalau kita lihat ya guys, di sini sudah menggunakan LED projector baik lampu jauh maupun lampu dekatnya. Dan di sini juga ada DRL ya guys. Kemudian untuk di bagian fog lampnya sendiri, tapi dia masih menggunakan ini ya, apa namanya, bohlam, belum LED. Tapi nggak apa-apa, yang penting yang utama ini sih, karena ini cantik banget pastinya. Sekarang mari kita lihat di bagian sampingnya. Nah, terutama di bagian bannya sendiri, profil bannya 225/50 dengan ukuran ring 17 inci dan menggunakan tema one tone ya. Dia belum two tone, tapi meskipun one tone dia masih cakep banget. Ya, namanya juga BMW, nggak usah diragukan lagi keanggunannya. Dan untuk sistem pengeremannya sendiri, dia udah disc brake, jadi semuanya udah aman banget pastinya. Kemudian di bagian samping sini dia ada logo M ya, ala BMW di sini. Ini mirip sama logo showroom kita, logo Allison. Kemudian untuk di bagian sampingnya sendiri di kaca spion, ini nggak mungkin nggak auto retract. Ini udah pasti elektrik dan auto retract, tapi dia clear warna hitam, berbeda dengan warna bodinya ya. Karena ini warna bodinya nih kecoklatan gitu, sementara ini dia warna hitam dan sudah ada lampu sen yang disematkan dengan lampu LED. Tapi sayangnya di bagian pintu ya, ini kita di pintu kiri, nanti akan ada footage juga di pintu kanan. Meskipun mobil ini sudah keyless ya, dia bentuknya seperti ini, sporty abis ya. Nah, ini sudah keyless, tapi sayangnya di bagian pintu ini belum ada smart entry-nya guys. Jadi tadi kan nggak ada tombol nih kalau kita lihat ya. Saya pikir awalnya kayak kalau misalnya kita masukin tangan, dia kayak langsung ngebuka gitu, ternyata enggak. Nih, tuh. Jadi sayang sekali ya, nggak ada smart entry-nya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau kita lihat juga ini juga cantik banget karena di sini nggak ada talang air. Jadi kesan mewahnya tuh dapat meskipun agak sedikit mengurangi fungsionalitas ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga BMW. Nah sekarang mari kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya cantik dan simple karena nggak banyak banget aksen. Cuma ada logo BMW di tengah dan serinya 320i. Oh ya, untuk informasi aja bahwa seri BMW ini juga ada versi dieselnya loh. Nah untuk membedakannya udah pasti dari suara mesin. Tapi kalau misalnya dari jauh kan nggak kedengeran nih. Kalau dari jauh ini di bagian logonya. Karena kalau misalnya bensin dia 320i, kalau yang diesel dia 320d. Nah kebetulan kita dapat yang bensin nih. Kalau mau lihat bensin, kalau misalnya mau lihat BMW yang diesel kayak gimana, nanti klik link yang ada di sini ya. Kita ada pernah ngebahas BMW diesel tapi SUV. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung buka ya bagasinya tampilannya seperti apa sih. Dan kita bisa buka bagasinya dari remote ini. Tapi ini bukan elektrik ya, ini semi auto. Jadi kalau misalnya kita bukan bisa otomatis. Nah, tapi sayangnya nutupnya harus manual kayak gini. Gitu. Untuk fitur keamanan, dia ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, namun belum disertakan kamera mundur ya. Nah memang meskipun belum ada kamera mundur, tapi kalau misalnya nanti kita mundur nih,
itu dia sensornya tuh kayak apa ya, nggak kayak mobil-mobil pada umumnya cuma bunyi-bunyi gitu. Dia sensornya itu bener-bener detail banget dia, jadi bahkan garis-garisnya tuh kayak attention to detail banget lah. Nah, penasaran kan, nanti kita akan coba lihat ketika kita di dalam ya. Sekarang kita lihat dulu bagasinya. Seperti ini tampilan dalam dari bagasi F30 ini ya. Jadi di bagian kiri dan kanan ini ada cargo netnya gitu ya. Tapi cargo netnya tadi kami singkirin karena kami mau lihat toolkitnya. Karena di sebelah kanan ini dia ada toolkit kayak gini ya, tuh. Toolkit kalau misalnya kita ada darurat di jalan. Nah, sementara untuk di kiri di sini dia ada first aid kit juga nih dari BMW. Ya, cukup luas ya untuk di bagian bagasinya ini. Dan sekarang kalau misalnya kita buka lagi, di sini nggak ada ban serep ya. Karena di sini adanya space penyimpanan kalau misalnya buat ya kayak ada naruh-naruh kunci atau barang-barang lain. Nah, sisanya kalau misalnya mau taruh tas golf di sini bisa banget dan udah pasti muat. Kalau untuk naruh mayat kayaknya 2 deh muat sini. Sekarang mari kita lihat sektor mesinnya. Seperti ini ya tampilan dapur pacu dari BMW seri 3 F30 2014. Ini adalah sekali lagi yang tipe bensin, dan kita lihat aja nih. Ada tulisan Twin Power Turbo. Waduh, turbonya ada 2 nih. Jadi ini spesifikasinya 2000 cc bensin dengan turbo-turboan, dan ini mampu memuntahkan tenaga sekitar 180 horsepower. Tapi untuk spesifikasi lebih lengkapnya lagi, kami akan tampilkan layar di berikut ini, data-datanya. Nah, jadi gimana? Pastinya menarik banget kan buat kalian mau eksekutif muda, mau mahasiswa UMN, UPH, atau BINUS, atau pokoknya orang-orang yang lagi pengen jadi orang hits ya kan. Ini adalah mobil pejabat harga rakyat yang cocok buat kalian. Yang saya suka juga dari BMW ini adalah mesinnya ya. Covernya bener-bener gede dan rapi banget. Nah, sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Oke, sekarang kita udah di dalam si cantik F30 ini. Jadi kita mungkin tidak akan bahas terlalu detail lah ya, karena kita ingin nunjukin seberapa nyaman mobil ini untuk dipakai sama eksekutif muda ataupun para orang-orang yang tadi lagi ya, cari mobil pejabat harga rakyat. Mulai dari sisi pintunya nih, di kiri dan kanan itu semuanya aksennya sama. Di sini ada stitching warna merah, jadi menambah kesan sporty. Dan untuk power window di sini semua udah all auto, baik di sisi driver maupun semua pintunya. Kemudian juga di sini ada pengaturan kaca spion sudah elektrik, dan ada door pocket kiri kanan, serta ada cup holdernya dia. Tapi cup holdernya bukan model berdiri ya, karena ini sedan, jadi biar dapat space. Jadi cup holdernya tuh model yang tiduran gitu botolnya. Kemudian kursinya juga udah elektrik nih. Tapi elektriknya juga nggak pelit, karena elektriknya di sisi penumpang depan juga ada. Bahkan di sisi driver ini dia ada memory seat. Jadi kalau misalnya lagi mau dipinjemin mobilnya ke teman, ke toko orang lain, tenang aja, pengaturan kursi kalian tersimpan dengan aman di memory seat ini. Kemudian kalau kita lihat ya, kursinya nih kayak kursi ala-ala jog racing gitu, kayak bucket seat gitu, karena di kiri dan kanan kita lihat di sini kayak ada semacam penyangga gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi bermanuver atau misalnya lagi berkendara kenceng, itu kalau misalnya kita belok-belok tuh kayak seolah-olah ada kayak megangin gitu loh. Nah, buat yang para jomblo juga cocok nih pakai mobil F30. Kemudian kita lihat di bagian speedometer ya. Untuk di bagian speedometer sini dia masih menggunakan perpaduan jarum analog kayak gini ya. Tapi untuk MID di tengahnya dia digital, dan dia ini juga tersambung sama multimedia yang ada di tengah sini. Jadi kalau misalnya kita ganti modenya nih, kami tidak akan mencet ya karena suaranya berisik. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti, itu misalnya bisa jadi Bluetooth audio atau bisa terkoneksi langsung ke radio. Jadi ini kalau misalnya modenya kita pencet, langsung keganti ke FM radio gitulah. Kemudian juga di sini ada telefoninya, dan ada ininya apa namanya, cruise control. Kemudian untuk yang menyenangkan juga nih, di bagian wipernya sudah auto guys di sini ya. Nah, jadi keren banget nih. Kemudian mobil ini juga ada voice command-nya. Nah, ini logonya kayak gini. Kita tinggal pencet aja voice command-nya. Di sini ada tulisan say a comment. Oke. Bluetooth. Nah, langsung lambungkan ke Bluetooth. Oke. Kemudian untuk di bagian kanan sudah pasti headlight-nya auto. Kemudian untuk setirnya juga sporty banget, dan pastinya ini sudah ini ya. Tuh. Sudah teleskopik, tilt up dan tilt down. Nah, untuk tombol start stop engine-nya dia ada di sini.
Dan dia ini tombol ininya ya, apa namanya, cut off-nya ya, idling cut off. Jadi kalau misalnya atau idling stop ya, terserah penyebutannya apa. Jadi kalau misalnya lagi di lampu merah bisa langsung otomatis berhenti, dan bukan berhenti, maksudnya mesinnya mati. Nah, jadi kalau misalnya kita tekan rem, posisi mobil lagi berhenti, dia mesinnya mati. Nah, kalau misalnya mau nyalain gak usah dipencet tombolnya, tinggal diangkat aja kaki kita dari pedal rem. Kemudian untuk fitur multimedia nggak usah diragukan lagi. Ini fitur hiburannya udah pasti banyak banget. Ada Bluetooth audio, terus juga apa namanya, Bluetooth teleponi. Kemudian juga ada pengaturan seperti sound, speed, climate, dan berbagai macam hal lainnya. Oh iya, di sini ada 4 mode berkendara. Ada Sport Plus, ada Sport, Comfort, dan Eco Pro. Nah, ini contohnya Eco Pro ya. Tombolnya ada di sini. Nah, ini dia. Efficient driving. Asik. Kemudian untuk AC-nya sendiri dia udah dual zone, jadi nggak perlu rebutan lagi mengenai suhu sama penumpang di sebelah kiri sini. Kemudian yang unik juga nih transmisinya. Kalau misalnya Mercy tuh kadang ada transmisi yang unik, dia di bagian sini ya, di bagian handle. Ini juga unik karena bentuknya beda. Dan kalau misalnya mau ke mode park itu tinggal tekan tombol ini aja. Jadi ini kita kasih contoh ya. Ini misalnya kita ke mode N. Nah, ini dia langsung ganti. Kalau misalnya kita mau R, kita naikin lagi. Nah, kalau misalnya mau mode maju, agak ditarik. Kalau misalnya P kan bingung nih gimana, kita akan netralin dulu, terus baru tekan nih tombol P-nya. Nah, nggak bawel tuh jadinya. Ini ya, sensor parkirnya tuh sangat akurat sekali bentuk-bentukannya, meskipun kadang lucu ya, kayak kue lapis gitu. Terus untuk power door lock-nya dia tuh unik ya, di bawah tombol hazard di tengah sini. Kemudian di sini juga ada masih slot untuk masukin CD atau DVD. Kemudian di tengah sini dia ada tempat kayak semacam asbak gini ya, karena di sini ada lighternya, dan di sini ada tempat penyimpanan kecil ya, mungkin buat naruh dompet ataupun HP nih buat taruh di sini. Nah, ini tombol apa sih? Jadi ini untuk mengatur head unit yang ada di tengah sini. Jadi kita tinggal pencet menu. Nah, kita atur-aturnya melalui putaran yang ada di sini. Ini kayak putaran termostat yang di SpongeBob itu ya. Untuk di bagian keseluruhan gimana? Cakep banget kan? Perpaduan warna abu-abu, hitam gloss, dan merah gini jadi terlihat semakin sporty. Karena kalau stigma atau kesan pertama kita lihat BMW itu lebih ke sport. Tapi kalau misalnya nyarinya luxury, lebih ke Mercy mungkin ya. Untuk di bagian atas seperti biasa ada lampu baca serta vanity mirror, dua-duanya lengkap dan masih berfungsi dengan baik. Nah, ini juga kacanya juga nyala ya guys, masih maksudnya bukan kaca, sorry, lampunya masih berfungsi dengan baik, lampu bacanya. Nah, bisa kita matiin. Oke, untuk di bagian tengah ini juga ada armrest, kita bisa geser-geser gini ya. Agak keras nih guys, pelan-pelan. Nah, tapi untuk ngebukanya kita sempat bingung nih awalnya karena nggak ada kayak tombol atau tuas-tuas gitu ya, kayak nih mana gitu. Ternyata cukup diginin aja. Nah, dia bisa langsung ngebuka. Di sini ada lubang aux dan lubang USB slot ya. Kita jangan ngomong lubang, gak enak. Slot aux dan slot USB. Untuk di bagian belakang juga nggak terlalu banyak aksen-aksen atau sentuhan, tapi yang terpenting di bagian tengah dia ada armrest yang sudah dilengkapi dengan cup holder yang bisa kita buka tutup pokoknya. Nanti dilihat aja deh sama editor kita yang berkelas udah editing pokoknya. Jadi di bagian tengah juga dia ada headrest juga. Jadi headrestnya ini ada 3, di kiri, kanan, sama di tengah. Dan juga di bagian tengah sini dia ada AC serta ada power outlet juga nih. Kalau misalnya mau ngecas jadi nggak perlu rebutan sama yang di depan. Tenang aja. Penumpang belakang tetap terjaga dan aman pokoknya. Sekarang nggak afdol kalau misalnya kita nggak sambil jalan. Oke, kita jalan dulu. Oke guys, sekarang kita udah tes jalan pakai BMW F30 ini. Ya, ini nggak usah dikasih kesan-kesan lagi lah untuk pertama kali berkendara, karena udah pasti tadi ya dari kita bahas segi interior aja, ini udah paten banget pokoknya interiornya. Tapi memang ciri khas BMW itu gini ya, meskipun ini mobilnya tahun-tahun muda gitu, dia bagian tengahnya nih bagian multimedianya itu masih ada kayak kesan jadul gitu, jadi kayak ada tombol-tombol gitu, tapi di atas itu langsung ada kayak head unit yang modern gitu. Nah, ini ciri khas BMW ya. Biasa kan kalau misalnya mobil-mobil Jepang tuh tengahnya kayak kalau udah digital semua sekalian gitu. Tapi kalau BMW ini enggak ya, dia nyampur-nyampur gini. Apalagi
Ini kayak ya gue nggak terlalu ngerti sih jujur aja nih di bagian ini angka-angka gini ya. Ya mungkin untuk para BMW mania ada yang tahu nih fungsi-fungsinya untuk apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Oh ya, mobil ini tadi seperti yang gue sebutkan sebelumnya bahwa ada ininya ya, fitur idling stop. Jadi kalau misalnya kita lagi berhenti di lampu merah atau lagi berhenti pas lagi kemacetan, itu mobilnya otomatis mati kalau misalnya kita injak rem tekan yang lama. Nah tapi kalau misalnya seumpama remnya kita lepas, mobilnya nyala lagi. Nah ini udah ini ya, apa namanya, berarti Honda Scoopy gue berarti ini ya, mantep kali ya. Bisa bersanding dengan BMW gitu fiturnya. Nah, untuk kabin udah pasti senyap banget, gak usah diragukan lagi. Fitur dari kenyamanan BMW ini. Terus juga untuk di bagian suspensi apalagi, pakai nanya. Pokoknya gak usah ditanyain lagi deh soal suspensi sama kekedapannya, udah pasti aman pol pokoknya. Beda sama mobil-mobil yang kelasnya menengah ke bawah, ya iyalah udah pasti beda. Nah untuk mode berkendaranya sendiri, mobil ini ada 4 mode berkendara ya. Jadi ada mode Sport Plus, Sport biasa, normal, sama Eco Sport. Eco Pro, kok Eco Sport? Nih ya. Ada Sport Plus, Sport, Comfort, sama Eco Pro. Bukan normal ya, Comfort maksudnya. Ini karena kita lagi pakai jalan-jalan santai, kita pakai di Eco Pro dulu. Ntar kita cobain sedikit ya Sport Plusnya. Nanggung nih kalau misalnya cuma Sport doang kan kayak nggak terlalu berasa. Ntar kita cobain Sport Plusnya sedikit ya. Itu tadi barusan lewat posisi tidur juga enak banget. Suspensinya bekerja dengan baik dan kaki-kakinya masih enak banget. Dan juga tadi selama kita jalan stop and go, maju mundur cantik, itu nggak ada suara jedak-jeduknya, jadi transmisi aman pokoknya. Nah mobil ini tadi kita udah coba jalan stop and go, itu nggak ada bunyi jedak-jeduk transmisinya, dan juga pokoknya smooth banget perpindahannya. Jadi ini udah pasti mobil rawatan dan lulus inspeksi, karena kan terkenal nih mobil Jerman katanya nih rewel gitu di bagian transmisinya ya, atau mekatronik atau apalah itu. Nah itu semua balik lagi tergantung pemakaian guys. Kalau misalnya dari awal pemakaiannya jorok gitu, misalnya kayak nggak pernah dirawat, terus pakai asal-asalan, kasar gitu, nah itu udah pasti cepat rusak. Makanya mobil-mobil di Allison Automobil itu semua udah lulus inspeksi, memastikan bahwa pemakai sebelumnya itu apik tenan nih. Nah ini makanya nih kita dapat produknya nih apik banget pokoknya. Yang lebih apik lagi harganya. Untuk harganya sendiri juga cukup terjangkau. Nanti kami akan cantumkan di video dari mulai DP, angsuran, sampai harga cashnya. Tapi kalau misalnya dirasa masih pengen kurang-kurang sedikit, DP suka-suka, atau misalnya mau nego cash, itu boleh banget langsung hubungi nomor marketing yang nanti kami akan cantumkan di video atau di deskripsi. Jangan lupa juga bahwa mobil ini tercover garansi mesin dan transmisi selama 3 tahun. Kalian gak salah dengar, biasanya kan cuma 1 tahun atau 6 bulan, 3 bulan. Nah ini udah 3 tahun. Terus ada juga fitur yang bernama ERA, karena kita udah kerjasama dengan Warranty Smart Indonesia. Nah ERA ini apa sih? ERA ini adalah Emergency Roadside Assistance. Jadi kalau misalnya supaya amit-amit mobil kalian kenapa-napa, contoh bannya bocor, bensin habis, akinya soak, kalian tinggal telepon hotline yang tersedia by Warranty Smart Indonesia, dan hotline-nya ini adalah 24 jam, itu siap ngebantu kalian. Ban bocor digantiin, bensin habis dianterin sampai 5 liter, aki soak dijamperin. Terus kalau misalnya mobil kalian amit-amit mogok nggak bisa nyala, itu dikasih ini apa namanya, free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Sama kalau misalnya mobilnya mengharuskan nginep di bengkel, jangan khawatir kalian mau pergi kemana-mana, karena akan mendapatkan mobil pengganti selama mobil kalian nginep, dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Tapi syaratnya juga nggak ribet kok, karena nggak perlu kayak fotokopi KTP atau apa-apalah itu, karena syaratnya cuma perlu telepon hotline-nya aja. Wah gila, praktis banget kan. Dan juga tercovernya nggak cuma Jabodetabek, tapi areanya seluruh Indonesia, dan sekali lagi 24 jam guys. Jadi tunggu apa lagi, kalian mendapatkan experience beli mobil bekas rasa mobil baru. Karena mobil ini juga bebas tabrak, bebas banjir. Wah gila, udah enak banget sih pokoknya.
Nah, mungkin segitu dulu aja guys untuk konten review mengenai BMW F30 ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten kami, jangan lupa follow kami di @mobilbagusindonesia di Instagram maupun di TikTok. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kalian lagi cari mobil-mobil kayak gini, langsung datang aja ke Alisan Automobile di lokasinya Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Gue mau langsung cabut aja guys, gue mau ke Senoparty. Asik. Jangan lupa ya untuk selalu di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil pejabat harga rakyat. Nah, jangan lupa juga untuk di subrek, yoi, subscribe maksudnya. Bye bye.